Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi tentang sistem informasi sekolah. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Juwita Lusiati, Kristuti Putri Iriani, M. Deden Raharja, dan yang terakhir Ruyat Susianto. Yang pertama itu Project Carter. Judul dari proyek kami yaitu Sistem Informasi Sekolah. Informasi anggaran. Perusahaan 10 tahun loading menganggarkan 80 juta untuk proyek ini. Biaya teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek sekitar 10 jam per minggu selama 4 bulan. Staf internal lainnya 6 kali 10 jam per minggu selama 4 bulan. Dan untuk instalasi software di sekolah yang memberi proyek. Next. Manajer proyek yaitu M. Deden Raharja. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat aplikasi berbasis web service untuk membantu mengelola pelayanan pengelolaan data sekolah dengan metode baru atau melalui web dalam peningkatan pelayanan anggota sekolah secara lebih cepat dan efisien. Software ini mencakup beberapa fitur yang bisa digunakan oleh user atau calon siswa-siswi antara lain presensi dan data kehadiran, data siswa, data guru dan karyawan, kehadiran siswa, kehadiran guru dan karyawan, kedisiplinan, keuangan siswa, honor guru, pengumuman, data instansi, dan cadangan data. Beberapa bagian web bebas diakses publik, sedangkan bagian lainnya hanya dapat diakses oleh anggota sekolah. Next. Pendekatan. Yang pertama, melakukan pertemuan langsung dengan klien atau pihak sekolah untuk mendapatkan requirement yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek. Poin yang selanjutnya, melakukan riset perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input dari user. Dan yang terakhir, mengembangkan software dengan pendekatan iteratif, mengumpulkan umpan balik dari user. Next. Peranan dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu ada M. Deden Raharja berperan sebagai project manager dengan posisi project manager. Untuk informasi kontaknya dengan email mdeden@gmail.co.id. Yang kedua, Juwita Lusiati berperan sebagai anggota tim dengan posisi software analis. Yang ketiga, Kristuti Putri Iriani berperan sebagai anggota tim, posisinya software developer programmer. Dan yang terakhir, Ruyat Susianto, perannya sebagai anggota tim dengan posisi software developer atau programmer. Next. Satu. Introduction atau background. Pendidikan merupakan salah satu model kemajuan dari suatu bangsa. Sistem pendidikan yang baik ditunjang dengan fasilitas yang baik merupakan tantangan utama dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan visi kami yaitu meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Maka kami mengembangkan sebuah software atau sistem informasi sekolah untuk membantu pengelolaan data penting di sekolah dan merupakan salah satu bentuk pengenalan teknologi informasi pada siswa-siswi generasi penerus bangsa, sehingga para murid dapat merasakan secara langsung keuntungan dari teknologi informasi itu sendiri. Next. Fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi sekolah antara lain ada data siswa, data guru atau karyawan, kehadiran siswa, kehadiran guru atau karyawan, data kegiatan, kedisiplinan, jadwal mengajar, keuangan siswa, dan yang terakhir adalah honor guru.
Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kedua itu bisnis objektif. Poin pertama, teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Poin kedua, bahkan dewasa ini, perkembangan teknologi informasi mulai mendapat sambutan positif dari masyarakat. Perkembangannya tidak hanya disambut dan dinikmati oleh kalangan bisnis maupun pemerintah saja, tetapi juga mulai merambah dalam dunia pendidikan, karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang kompetitif. 3. Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan sistem efisien dan kompetitif. Next. Yang ketiga, current station and problem atau opportunity statement. Kebanyakan sekolah tidak memiliki manajemen yang baik. Mereka masih menggunakan sistem pencatatan manual sehingga sangat tidak efektif. Ada banyak masalah yang menjadikan banyak kesempatan untuk membuat aplikasi terkomputerisasi sehingga diharapkan sekolah yang menggunakan aplikasi ini bisa lebih efektif dengan manajemen yang terkomputerisasi. Next. 4. Critical assumption and constraints. Yang poin pertama itu sistem informasi sekolah harus dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak sekolah dalam hal kemudahan memperoleh akses tentang informasi sekolah tersebut. Pengguna dapat mengakses dengan cara online, oleh karena itu sistem harus mudah diakses oleh pengguna. Sistem selalu bekerja dengan baik tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis maupun personal atau disebut human error. Project manager harus selalu sigap atas adanya permasalahan yang mengganggu kinerja sistem, khususnya yang berhubungan dengan layanan terhadap klien. Sistem harus dapat dijalankan pada hardware dan software yang sudah ada, dan dapat meminimasi kebutuhan dukungan teknis. Next. Kelima, analysis of option and recommendation. Terhadap 3 opsi untuk opportunity tersebut, poin pertama, tidak adanya layanan sistem informasi, sekolah tidak mempunyai dari bisnis perusahaan terkait. Poin kedua, penggunaan perangkat lunak khusus diminimalisasi. Poin ketiga, melakukan perancangan dan implementasi dari layanan ini dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang telah ada. Next. Keenam, preliminary project requirements. Fitur utama dari proyek sistem informasi sekolah mencakup proses pengisian data kehadiran pada sistem informasi sekolah dapat dilakukan secara manual atau menggunakan keyboard, barcode scanner, maupun fingerprint scanner. Poin kedua, penyajian laporan data kehadiran pegawai yang sangat detail dan memudahkan dalam memeriksa data guru, karyawan, dan para murid. Poin ketiga, data siswa digunakan untuk mengelola informasi penting tentang siswa yang terdaftar di sekolah. Fitur ini dapat membantu Anda dalam mengelola menambah data siswa mengedit kenaikan kelas. Poin keempat, data guru dan karyawan digunakan untuk mengelola informasi penting tentang tenaga, pengajar maupun karyawan-karyawan yang terdapat di sekolah Anda, seperti biodata, pangkat, jabatan, alamat, status bekerja, shift kerja, dan lain-lain. Next. Yang kelima, yaitu data yang dimasukkan akan tersimpan pada database sehingga kapanpun diperlukan untuk berbagai keperluan, Anda dapat memprosesnya dalam waktu yang cepat.
Keenam, memeriksa data kehadiran siswa, proses pencarian data kehadiran dan pembuatan laporannya sangat mudah dan cepat. Pencarian data kehadiran siswa dapat dilakukan berdasarkan nama atau NIS siswa tertentu pada suatu periode waktu. 7. Terdapat database tentang peraturan sekolah beserta poin hukumnya yang akan dikenakan untuk setiap pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan siswa, sehingga setiap siswa atau siswi yang melakukan pelanggaran maka secara otomatis akan mendapatkan poin hukuman sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Terakhir, fitur ini digunakan untuk membuat data pembayaran biaya pendidikan siswa seperti SPP, uang pembangunan, dan lain-lain. Data pembayaran tersebut dapat ditampilkan dalam berbagai format laporan yang akan memudahkan pihak sekolah dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi seperti laporan siswa yang belum melakukan pembayaran, laporan siswa yang sudah melakukan pembayaran. Fitur ini digunakan untuk mengelola data tentang honor guru. Sistem informasi sekolah juga menyediakan fasilitas membuat komponen-komponen honor guru, update honor guru, membuat laporan-laporan yang berkenan dengan honor guru atau karyawan, membuat slip honor guru, membuat tunjangan berdasarkan jabatan. Pengumuman digunakan untuk membuat pengumuman dan informasi singkat yang akan disosialisasikan kepada seluruh guru, karyawan, dan murid. Instansi digunakan untuk mengatur informasi dan tampilan program sehingga sesuai dengan instansi. Cadangan data digunakan untuk membuat backup data. Proses backup data yang sangat penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada data yang ada seperti data terhapus, hard disk rusak, dan sebagainya. Terakhir, proses backup data pada program ini dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Secara data backup ke hard disk perlu dilakukan pemindahan data secara reguler dari hard disk ke CD atau DVD dan disimpan di tempat yang aman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya itu Kostuti. Oke, selanjutnya 7. Budget Estimative and Financial Analysis. 1. Estimasi biaya proyek sebesar 80 juta. Kisaran tersebut berdasarkan pada waktu yang diluangkan anggota tim termasuk project manager untuk mengerjakan proyek 10 jam per minggu selama 4 bulan dengan biaya 100 per jam untuk project manager dan 50.000 per jam untuk 6 staf lainnya. Total 10 jam kali 4 minggu kali 4 bulan kali 100.000 tambah 6 kali 50.000 sama dengan 64 juta. 2. Selain itu, saat software dibuat, diperlakukan biaya untuk menginstalasi software. Biaya tersebut sebesar 6 juta, ditambah dengan pengadaan alat tambah seperti barcode scan dan finger scan seharga 10 juta. Setelah proyek selesai, diperlakukan adanya biaya untuk koneksi jaringan dan tenis tiap tahun sebesar 3 juta. Selain itu, karena adanya fitur tambahan pada aplikasi ini seperti barcode scan maupun finger scan sidik jari, maka diperlukan adanya biaya maintenance sebesar 2 juta tiap tahun. Total biaya tahunnya sebesar 5 juta. 3. Benefit yang diperoleh sekolah dengan menggunakan aplikasi ini berdasarkan dari pemudahkan kontrol divisi, individu, dan kehadiran pegawai, dan memudahkan dalam mengolah data ke guru, kehadiran guru, karyawan, dan siswa. Jika menggunakan cara konvensional, absen langsung, sekolah membutuhkan paling tidak lebih dari 2 pegawai untuk melakukan
pencatatan. Sedangkan setelah menggunakan aplikasi ini, sekolah cukup menggunakan satu orang yang mengolah sistem pencatatan kehadiran, sehingga sekolah menghemat tenaga kerja sebanyak 3 orang. Total penghematan tersebut dalam bentuk rupiah yang diproyeksikan tiap tahunnya adalah 3 orang 12 bulan kali 1 juta per bulan dengan 36 juta. 4. Exhibit A memberikan ringkasan biaya proyek dan manfaat serta menunjukkan estimasi net present value atau disebut NPV, Recruit of Investment atau disebut ROI, dengan tahun terjadinya payback. Juga terdapat daftar asumsi yang dibuat dalam penyusunan analisis finansial awal ini. Estimasi payback adalah dalam 1 bulan NPV nilai 19.700.000. 8. Schedule estimate. User menginginkan proyek diselesaikan dalam waktu 6 bulan, tapi terdapat beberapa fleksibilitas dalam jadwal. 9. Potensial fix. Pertama, terdapat beberapa resiko pada proyek ini. Resiko terbesar adalah kesalahan dalam memasukkan data input oleh pengguna untuk mengumpulkan informasi ke dalam sistem ini, dan pengguna terdapat lupa untuk memasukkan input tentang informasi terbaru. Misalkan, pihak sekolah lupa memasukkan kehadiran siswa-siswi, guru, dan karyawan apabila telat datang ke sekolah. Resiko terdapat pada sistem reservasi apabila terdapat anggota sekolah yang melakukan tindakan iseng dengan mengabsen anggota sekolah lainnya yang tidak hadir. Teknik dalam memilih tipe software yang digunakan untuk searching pada sistem, pemeriksaan keamanan, proses pembayaran, dan lainnya. Resiko bisnis utama adalah apakah sistem ini merupakan sistem yang tepat guna sehingga pihak sekolah tidak merasa rugi dalam menginvestasikan waktu dan uang pada proyek dan dapat mengolah manfaat yang diinginkan. 10. Exhibitis. Tingkat diskon 5%. Asumsi proyek diselesaikan dalam 4 bulan per tahun. 1. Kos 64 juta. 1 tahunnya 5 juta. 2 tahunnya 50 juta. Diskon faktor 1. Terus 1 tahunnya 0,95. Tahun keduanya 0,90. Tahun ketiganya 0,85. Diskon kos 64 juta. Tahun ke satunya 47 juta 500. Tahun keduanya 45 juta. Debitnya tahun pertama 36 juta, tahun kedua 36 juta. Diskon fakturnya 1, tahun keduanya 0,95. Diskon definite 0. Tahun ke 1 34 juta 200. Terus asumsi tahun pertama project manajernya 160 jam dikali 100 per jam sama dengan 160 juta.
Staf lainnya 6 bulan 160 jam dikali 50.000 48 juta. Biaya instalasi software 60 juta. Total cost tahun pertama 80 juta. Cost tahun setelah proyek selesai, maintenance dan biaya koneksi jaringan 30 juta. Biaya mention alat barcode dan finger 20 juta. Total cost tahunnya 50 juta. David penghematan biaya 3, penghematan pegawai 3, gaji 1 pegawai tiap bulan 10 juta. Total penghematan pegawai tiap tahun 12 kali 3 kali 1 juta, hasilnya 36 juta. 11 schedule kegiatan kerja proyek. Pertama, persiapan. Kedua, pengambilan data primer. 3, pembuatan sistem informasi. Keempat, penyusunan laporan. Dan bulannya sampai bulan keempat. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih.